tidak boleh masuk pihak keluarga Nikita Mirzani, betul? Murka dan meradang kerabat dan pendukung Nikita Mirzani ketika tidak diizinkan masuk ke ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Selain pendukung dan kerabat Nikita Mirzani, terlihat pula yang tidak bisa masuk ke ruang sidang adalah sahabat baik Nikita Mirzani, yaitu Lucinta Luna, Dr. Oki Pratama, dan masih banyak lagi. Di persidangan kemarin, selain dihadirkan para saksi lainnya, juga kembali dihadirkan Dr. Samira atau Doktif untuk lanjut memberikan keterangannya. Pada persidangan sebelumnya memang ruang pengadilan sempat ricuh oleh aksi penonton hingga persidangan diskors dan bahkan ditunda. Lantas, apa alasan majelis hakim membatasi pengunjung sidang kemarin? Seperti apa murka dan meradangnya kerabat, sahabat, dan pendukung Nikita Mirzani kemarin? Seperti apa pula pesan Doktif kepada masyarakat Indonesia? Dan bagaimana respon jaksa yang pernah viral karena merekam Nikita Mirzani di ruang sidang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, mau tanya boleh? Apakah ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, betul? Prahara hukum antara Nikita Mirzani versus Reza Gledis masih terus bergulir di ranah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda persidangan kemarin lanjut mendengarkan keterangan saksi. Di sidang kemarin, lagi-lagi Dr. Samira atau Doktif lanjut memberikan keterangan di muka majelis hakim. Namun, kali ini persidangan berlangsung panas kembali. Akan tetapi bukan di ruang persidangan, melainkan di luar ruang sidang. Aturan majelis hakim yang membatasi pengunjung sidang mendapat aksi protes dan amuk dari mereka yang tidak bisa masuk untuk mengikuti persidangan dan mendengar keterangan Doktif ataupun saksi lainnya. Bahkan para pendukung dan kerabat Nikita Mirzani mengamuk lantaran tidak diperbolehkan masuk ruang sidang. Suasana riuh pun terjadi di kubu para pendukung Nikita Mirzani dan juga kerabatnya. Mereka mengungkapkan rasa kecewanya lantaran tak bisa hadiri sidang Nikita Mirzani. Coba satu deh Pengadilan Negeri masuk keluar sini ngomong kenapa alasannya nggak bisa. Saya cuma mau ngecek doang, bukan mau masuk. Pak, ini yang ngasih makan kita nih ya, Pak ya? Kita mau kasih, nanti nih kita kalau minta makan lupa ada kasih makannya bagaimana? Udah ada 40 orang di dalam, tim Reza belum masuk juga ini, udah ada 40 orang. Masa udah pagi-pagi buta udah orang saya Reza masuk, saya udah di ngecek dalam doang. semuanya kan? Boleh ya? Ini kita orang Reza loh. Saya masuk cuma ngecek doang loh, Bu. Gimana dong? Bangun, Bu. Jangan banyakan tidur. Halo, mau tanya boleh? Apakah ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, betul? Apakah tidak boleh masuk pihak keluarga Nikita Mirzani, betul? Kamu nggak mau teriak-teriak di dalam, kita teriak di luar. Lucinta Luna yang juga tidak bisa masuk ke ruang persidangan Nikita Mirzani kemarin juga mengungkapkan kekecewaannya memakai kostum keren, aksesoris mewah seperti tas, gelang dan kalung, serta kacamata yang membuat penampilannya kemarin tampak cetar. Meski tak bisa masuk ke ruang sidang, ia berharap Nikita Mirzani akan dibebas oleh majelis hakim setelah mendengar keterangan saksi yang meringankan dirinya. Maulana, Maulana. Lagu terbaru dari Luna itu ya? Maulana. Lucinta nggak boleh masuk, Dr. Oki nggak boleh masuk, gimana Maulana? Kesel nggak kak? Nggak bisa menonton persidangan? Apa gue sama seorang Maulana. Yang penting intinya aku udah pakai baju ya merah putih ya. Intinya ini hari 19 Agustus untuk di hari tanggal 17 kemerdekaan. Aku harap kami akan bebas. Ya, amin. Amin berjamaah.
Seberapa yakin sih kak? Seberapa yakin? Siapa kemarin tuh waktu dokter waktu diwawancara gue pada fokusnya ke gue nih. Amin berjamaah. Semoga dikabulkan. Nah, kita nggak bisa lihat tuh Maulana. Kalau dari pelapor sendiri, kakak nggak ngeliat datang ke sidang kenapa kak? Boleh? Ya saya nggak tahu, tanya ya Maulana. Menurut kakak teman-temannya juga nggak pada datang? Ya saya nggak bisa jawab karena saya nggak bisa masuk. Maulana. Kayak mana? Tak hanya Lucinta Luna, Dr. Oki Pratama yang juga tidak bisa masuk ke ruang sidang tampak berdesak-desakan di gerbang, masuk sembari menunggu keajaiban, juga menumpahkan rasa kecewanya. Berdiri berdesak-desakan dengan pengunjung sidang yang lain, termasuk Lucinta Luna, Dr. Oki tampak tetap tenang namun penuh harap bisa masuk ke ruang sidang Nikita Mirzani. Meski demikian, Dr. Oki tetap mengikuti tata tertib persidangan dengan hanya menyaksikan dari luar ruang pengadilan. Ya kita ikuti aja tata tertib dari persidangannya. Kalau nggak bisa masuk gimana nih dokter? Kalau bisa masuk ya di luar. Ya udah, nonton aja dulu. Kita nggak bisa masuk dok. Iya ya udahlah. Kita yakinan aja di luar. Kata Pak Maulana nggak boleh Maulana. Sementara itu, Ismail Marzuki mengaku merasa aneh dengan pembatasan pengunjung di persidangan Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Sidang yang biasanya digelar secara terbuka tanpa dibatasinya pengunjung sidang, namun kemarin justru berbeda. Banyak orang yang tidak bisa masuk ke ruang sidang dan terpaksa mendengar dari luar akibat adanya pembatasan. Mail, dapat penjagaan ketat seperti ini seperti apa, Kak? Hah? Aneh ya? Giliran kemarin pas ada Ambon nggak dijagain kayak gini. Kenapa baru sekarang? Kenapa kalian nggak masuk? Masuk dong! Nikita Mirzani pun usai sidang menunjukkan rasa kecewanya kepada pihak Reza Gledis karena memperkarakan uang 4 miliar rupiah. Nikita menyesalkan langkah Reza Gledis tersebut hingga menjadi gaduh se-Indonesia. Pasalnya, menurut Nikita Mirzani, tarif endorse-nya saja sampai 10 miliar rupiah dari suatu pengembang perumahan. Karena itu, Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya berjanji akan memberikan 1 miliar rupiah kepada Reza Gledis kalau Reza Gledis miskin. Bahkan Fahmi Bahmid mengatakan akan memberikan 4 miliar rupiah kepada Dr. Reza Gledis jika ia tidak memiliki uang sejumlah itu. Alhamdulillah saksi hari ini semuanya baik ya, meringankan semua sesuai dengan faktanya, memang seperti itu. Teman-teman wartawan juga tadi mendengarkan saksi dari Napapak, Pak Bambang sendiri bilang bahwasannya karena saya pernah mempromosikan Napapak dan saya taruh di YouTube saya, channel YouTube dan Instagram saya, dari harga rumah yang saya beli 41 miliar hingga didiskon jadi 33 miliar, berarti harga endorse saya itu hampir 10 miliar. Gitu kan. Nah, ini yang dipermasalahkan adalah uang 4 miliar. Jadi kalau Reza gadis miskin gak punya uang, nanti 4 miliar saya tambahin 1 miliar ya. Jadi jangan terlalu digimanain gitu kasus ini, karena saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai satu Indonesia gaduh, polisi semua udah kayak kasus pembunuhan, mafia narkoba, bandar narkoba atau bandar judol gitu. Saya merasanya seperti itu gitu, agak memalukan gitu kasus ini. Kalau masalah uang 4 miliar nggak punya, gampang nanti kita tangkap. Itu bayangin, hanya ngomong sebentar aja dia dibayar 10 miliar. Yang lain itu masih banyak bandel sama saya, ada 2 miliar, 4 miliar. Itu endorse-nya Niki semua. Dia apa dia nggak tahu Niki siapa? Mengejutkan, murkanya para pengunjung sidang ketika tidak diizinkan masuk ke ruang sidang atas terdakwa Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa keterangan Dr. Samira alias Doktif di persidangan kemarin? Apa yang membuat Doktif sampai melanjutkan pembacaan pesannya usai persidangan di hadapan awak media? Pemirsa Intens Investigasi.
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Persidangan Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin kembali menghadirkan Dr. Syamira alias Dokter Detektif sebagai saksi. Doktif dihadirkan lagi untuk lanjut menjelaskan kesaksian yang banyak dipotong jaksa penuntut umum dalam persidangan sebelumnya. Doktif mengaku tidak bisa melontarkan semua kesaksiannya kemarin karena majelis hakim membatasi waktunya. Alhasil, Doktif pun membacakan sebagai keterangannya dalam bentuk pesan kepada masyarakat Indonesia di hadapan awak media usai sidang. Terkait bulian dari netizen atas dirinya, Doktif menantang netizen untuk terus membuli dirinya. Sebelumnya, Doktif ingin menyampaikan sebenarnya keterangan tambahan. Cuman tadi kayaknya waktunya diburu-buru sama yang mulia majelis hakim. Doktif mau bacain di sini ya. Pertama, kepada masyarakat Indonesia yang sangat Doktif cintai, Doktif mohon dalam menggunakan segala jenis kosmetik agar benar-benar selektif dengan cara mempelajari fungsi dan kegunaannya, isi dan kandungannya, sehingga tidak perlu lagi ada hal-hal seperti ini. Ya, di mana Doktif harus mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, biaya, serta keselamatan diri pun Doktif pertaruhkan. Yang kedua, kepada para pelaku usaha, tidak lagi menggunakan marketing flexing dan menjual produk semata-mata hanya untuk mengeruk keuntungan. Ya, sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan kesehatan dan keselamatan orang lain. Apalagi kalian menggunakan profesi dokter. Ya, hal tersebut dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat dan menghancurkan industri kosmetik Indonesia. Yang ketiga, kepada lembaga negara terutama Badan POM yang diberikan tugas untuk mengawasi dunia usaha kosmetik dan menjalankan tugas penegakan hukum, agar ada atensi khusus dari Bapak Prabowo Subianto. Ya, sekarang kalau kalian mau bully aja. Doktif pun menanggapi persidangan kemarin, di mana pengunjung sidang dibatasi secara ketat sehingga banyak diprotes baik oleh pihak Nikita Mirzani maupun pihak Reza Gladys. Diduga hal ini dilakukan karena majelis hakim belajar dari persidangan sebelumnya pada pekan lalu, di mana pengunjung sidang membuat gaduh di ruang sidang. Hal itu mengganggu jalannya persidangan, sehingga majelis hakim terpaksa menunda persidangan. Yang jelas, Doktif akan menyampaikan kesaksian yang sebenar-benarnya di bawah sumpah di depan majelis hakim yang mulia. Ya, tidak akan ada kebohongan. Cuman mungkin ya karena terbatas, jadi akhirnya tidak bisa disiarkan di acara media. Jadi ya sudahlah, hormati persidangan. Kita percayakan kepada majelis hakim. Ya, jadi kita percayakan aja kepada yang lainnya. Yuk. Mengejutkan keterangan Doktif di persidangan kemarin. Lantas, seperti apa respon Jaksa Indah Manurung yang sebelumnya sempat merekam Nikita Mirzani usai jalani sidang lanjutan atas terdakwa Nikita Mirzani kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best.
mengejutkan respon tak biasa Jaksa Indah Manurung usai jalani sidang atas terdakwa Nikita Mirzani kemarin. Salah seorang jaksa yang menangani perkara Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gledis ini memang sempat viral. Aksinya memotret sosok Nikita Mirzani di ruang sidang baru-baru ini sempat menjadi polemik panas. Pasalnya, momen itu bersamaan dengan aksi Nikita Mirzani yang terlihat ngamuk di ruang sidang menolak memakai rompi tahanan dan juga borgol. Namun, saat sang jaksa Indah Manurung hendak dimintai keterangannya kemarin, ia memilih diam 1000 bahasa sambil menghindar dari awak media dengan setengah berlari menuju mobilnya. Ya mas ya, maaf ya mas ya. Mena, ini seperti apa sih Mena? Mungkin nih pas persidangan Ya mas ya, kita nggak bisa kasih komentar. Sekarang lebih jadi pendiam nih Kak Indah. Kenapa Kak Indah? Tidak ada komentar lagi Kak Indah. Kak Indah, misi bang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.